NU Sukadami Channel, media informasi. Nahdlatul Ulama. Kemarin hari apa? Sekarang hari Minggu ya. Jadi hari Sabtu yang kemarin itu ada di Campaka, kampung Campaka itu ada orang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Ada seminggunya yang lalu ada di Campaka itu, kampung Campaka itu masuknya dekat Cibenda gitu, ya, Sirna Jaya, kampungnya dekat KSB, ya, dekat KSB. Terus di PCS seminggu yang lalunya itu ada orang bunuh diri juga dengan cara minum kopi, ya, tapi dicampur sama sianida, matilah dia, ya kan. Sebulan yang lalu, sampai mungkin pada dengar yang pada dengar di KSB di Blok E itu juga ada orang bunuh diri dengan cara gantung diri, yang nggak begitu lama, 5-6 hari kemudian disusur di KSB juga di Blok I. Di Blok E ini saya memang nggak ada rutinan ngaji di sana. Kalau di KSB itu saya punya rutinan di Blok A, Blok B, dan Blok D. Kalau di Blok I, di Blok E itu saya hanya diundang acara maulid, ya, acara Muharram, santunan anak yatim di Blok E. Kalau di Blok I saya belum pernah ngisi, tapi di Blok I itu pernah minta untuk ngaji karena di sana ada salah satu alumni Al-Fatoniyah, Mas Martono, tinggal di sana. Saya udah nggak ada waktu kalau malam, ya, pada maghrib pada isya itu udah penuh, jadi saya nggak ngisi di sana. Dengan cara di Blok I itu juga dengan menggantungkan diri. Masya Allah. Nah ini saya bahas di mana saya ngisi pengajian. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, karena ini semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Saya termasuk istilahnya guru di sini, maka hal-hal seperti ini harus disampaikan, ya, karena tugas saya itu amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya, ini tugas saya. Maka kalau saya nggak menyampaikan, kalau terjadi bunuh diri di wilayah di mana saya di situ jadi gurunya, maka nanti di akhirat juga akan dipertanyakan, kenapa nggak kamu sampaikan itu, ya kan? Maka dari itu saya sampaikan, dan ini sebagai hujah saya nanti di akhirat ketika Allah bertanya tentang ini, saya akan mudah dengan menjawab pernah saya sampaikan, gitu aja, ya kan? Perlu bapak-bapak ketahui, mas-mas ketahui bahwasanya bunuh diri itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, ya, karena putus dari rahmat Allah. Karena dosa besar, bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Juga pun ada yang beberapa ulama mengatakan enggak kekal,
Yang penting dia punya Islam, iman. Cuma di neraka itu lama sekali, gitu. Bunuh diri itu merupakan satu perbuatan yang bukan terjadi saat-saat sekarang saja, tetapi bunuh diri ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika selesai peperangan, maka para sahabat-sahabat itu dihebohkan dengan seseorang, si fulan, dengan mengatakan anna fulana fil jannah, bahwasanya si fulan di surga, anna fulana fil jannah, anna fulana fil jannah, bahwasanya fulan di surga, bahwasanya fulan di surga. Kenapa? Karena si fulan ini ketika perang itu sangat mencolok kehebatannya itu. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy mati di tangannya. Pokoknya luar biasa. Hal ini terdengar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kanjeng Nabi? La, bal huwa finnar. Tidak, tetapi dia di neraka. Ya, dia di neraka. Para sahabat heran dan bertanya serta memberikan bukti kesaksian. Ya Rasulullah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya si fulan hebat ya Rasul, hebat sekali. Banyak orang-orang kafir Quraisy saat itu yang terbunuh di tangannya. Jawab kanjeng Nabi dengan tersenyum, ketahuilah oleh kalian bahwasanya si fulan dia tidak sabar, ya. Dia tidak sabar dengan luka yang ada pada dirinya, dengan sakit yang dia rasakan ketika peperangan itu tanpa pengetahuan sahabat-sahabat yang lain. Dia jatuh bersimbah darah, ya, merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak mati-mati, kemudian dia tancapkan pedang ke dalam perutnya tanpa pengetahuan sahabat, kemudian dia mati. Oh, Masya Allah. Ini artinya apa, Pak? Orang yang perang li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimatullah, menegakkan Islam, itu aja tidak bisa masuk surga, Pak. Bahkan dia masuk neraka. Padahal orang-orang kafir banyak terbunuh di tangannya, ya kan? Terbunuh di tangannya gara-gara kesalahan sedikit istilahnya. Karena dia nggak kuat menahan sakit, dia tancapkan pedang ke dalam perutnya. Ini aja menyebabkan, kata kanjeng Nabi, dia di neraka. Apalagi cuma kita ini semuanya pasti punya masalah, ya, semuanya. Selama masih hidup, orang itu pasti punya masalah. Dari lahir sampai mati itu orang itu punya masalah, ya, ada aja. Waktu masih sekolah pasti masalah tentang sekolahannya, ya kan, sama gurunya segala macam. Ketika dia udah lulus sekolah, pasti dia punya masalah dengan pekerjaannya.
Wong nggak kerja itu kan masalah. Yang udah kerja pun punya masalah, gajinya kecil, masalah juga. Ya kok gaji nggak naik-naik, demo, baik, ini kan punya masalah. Udah punya gaji gede, posisi enak, ada lagi masalah. Nggak kawin-kawin, masalah gitu, ya tak? Aduh, jadi masalah Pak. Pikirannya kalau udah nikah nanti masalah selesai. Akhirnya alhamdulillah dia menikah. Setelah menikah, nambah masalah. Ternyata dia punya istri cerewet kabupaten. Apa nggak masalah tuh, ya kan? Misalnya dia punya istri baik, ya kan? Istri baik, soleha, nggak punya anak-anak, masalah lagi, ya kan? Itulah orang Pak, masalah. Punya anak, masalah lagi. Anaknya nakal, nggak ketulungan. Nah, ada kan? Ada aja Pak masalah. Hidupnya, keluarganya aman, damai, tentrem, istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha. Kadang-kadang ada hubungan sama mertua tidak baik, masalah lagi. Pokoknya enek weh Pak masalah, ya toh, sampai mati. Sampai pengen nggak punya masalah, mati yo, masalah, ya toh, udah gak ada masalah kalau udah mati. Nah ini saya berpesan, wabil khusus yang hadir ini. Yang penting nanti sebagai hujah saya nanti di akhirat, hal ini udah saya sampaikan, ya Pak. Orang itu kalau bunuh diri, ya, dengan pengennya masalahnya selesai, saya kasih tahu Pak, kalau dia bunuh diri, Masya Allah, masalahnya di alam kubur sampai di alam akhirat sana bertubi-tubi masalahnya, nggak ada habis-habisnya, mengerikan. Karena dia putus dari rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, ya, karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Kita apa ibadah banyak kurangnya kok kita andelin. Apanya yang kita andelin? Sholat 5 waktu aja, sholat tahajud, apalagi yang sholat tahajud. Ini yang sholat tahajud tiap malam siapa? Ngacung gitu tiap malam ya. Orang ini seminggu sekali bela ngacung, ya kan, wes. Karena itu kan berat kan, wes lah, nggak tahajud, yang duha aja kadang-kadang masih belang bentong, ada yang nggak belas. Itu yang sunah-sunah. Kadang-kadang yang sholat 5 waktu aja itu masih berat, ya toh? Itu kok mau diandelin ibadahnya yang mana? Itu. Makanya yang dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ada orang ibadah 300 tahun, ya. Dia nggak pernah berbuat maksiat sedikit pun, ibadah terus, siang puasa, malam sholat, ibadah. Dia hanya hidup sendirian, dia pun makan dari makanan-makanan yang jauh dari syubhat, apalagi haram, karena dia nanam sendiri dari lomboknya, cabenya. Lombok sama cabai sama ya, cabenya, berasnya itu sama, dia tanam semua, dia makan dari situ, siang puasa, malam sholat. 300 tahun dia beribadah. Kemudian ketika dihisab, ditimbang amalnya di akhirat, ternyata alhamdulillah ini orang murni, ya, masuk surga, dinyatakan masuk surga, ya. Kata Allah, udkhulul jannah, masuklah surga bi rahmati, dengan rahmatku. Apa kata ini orang? Ya Allah,
saya nggak mau masuk surga dengan rahmat-Mu, tapi saya pengen masuk surga karena amalku seumur hidup 300 tahun saya ibadah kepadamu, hamba ibadah kepadamu. Oh, orang ini merasa dirinya ibadahnya mantap, seumur-umur dia ibadah. Kata Allah, hai malaikat, timbang itu amal ibadahnya dengan sebiji matanya. Itu Anda berada itu sebiji matanya, ketika ditimbang dengan sebiji matanya, jomplang Mbak, masih beratan nikmat biji mata tadi. Tuh, Allah marah, Allah ghadab, sok atuh ke neraka gitu. Ampun ya Allah, apalagi kita sholatnya bilang ada yang masih kelas MI, maghrib isya doang masih MI, ya toh. Ini aja diandilin gimana? Kita ini masuk surga karena rahmat Gusti Allah. Maka kalau orang putus dengan rahmat Allah, wassalam ujung-ujungnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya bi syai'in dengan sesuatu, udziba bihi yaumil qiyamah, maka dia disiksa dengan sesuatu itu yaumil qiyamah, besok di hari kiamat. Mengerikan Pak, mengerikan. Dari berangkat hadis ini, misalnya ada orang bunuh diri, ya kan, dengan cara menggantungkan diri, maka siksaan di neraka nanti plusnya menggantungkan diri, digantung di neraka. Masya Allah, siksa neraka itu Pak, itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Ngeri sekali azab neraka itu. Sebagaimana nikmat surga, kebahagiaan surga itu kan tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati manusia. Sebagaimana hadis qudsi, a'datul ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi ini hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi, tapi pada hakikatnya dari Allah. A'datul ibadiyas shalihin, telah aku sediakan pada hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, di mana mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, di mana telinga belum pernah mendengar. Keindahannya, kenikmatannya, kesenangannya nggak pernah didengar. Wala khotor ala qalbin basar, bahkan tidak pernah terbesit di hati manusia. Masya Allah, itu kenikmatan surga. Begitu juga dengan siksa neraka Pak. Siksa neraka itu juga sama, nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Saking pedihnya itu azab neraka. Itu aja Masya Allah, di neraka itu kan bahan bakarnya dari manusia, plus berhala-berhala itu yang dijadikan sesembahan, batu-batu berhala, plus setan-setan itu. Oh,
padahal panasnya api neraka dibandingkan dengan panasnya api dunia. Api dunia nggak ada apa-apanya. Bahkan di dalam hadis itu bahwasanya panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api dunia. Sampai api neraka udah kebal, api dunia udah kebal belum, Pak? Sampean? Udah kebal. Mana yang udah kebal nih kira-kira? Coba kalau yang udah kebal, sampean rokok terus nyonyok sin telinga tangannya sampean nus begitu coba. Itu padahal belum api loh, Pak. Baru bara rokok loh itu. Aduh. Sampai peletikan ambil rokok, peletik itu begitu. Padahal baru peletikan, Pak. Apalagi nanti di akhirat. Allahu Akbar, api neraka itu 70 kali lipat dari api dunia itu. Mengerikan. Udah panas yang sedemikian rupa, ada kalau orang bunuh diri, siksaannya plus. Itu tadi plusnya. Kalau dia matinya karena bunuh diri, dengan menggantungkan diri di neraka, dia pun akan digantung. Coba, naudzubillah min dzalik. Oh, dia bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dalam perutnya. Nanti di akhirat dia akan dipegangi pisau, kemudian dia tancapkan ke dalam perutnya berkali-kali, nggak mati lagi. Kalau di dunia mati, ya kan? Kalau dia bunuh diri dengan menjatuhkan dari lantai 7, lantai 4 dari hotel misalnya, makanya dia di Mekah pernah terjadi, ada orang bunuh diri di Masjidil Haram. Masya Allah, dia menjatuhkan diri dari lantai 2 di Masjidil Haram, dia jatuh langsung mati dia. Orang seperti itu, Pak, nanti di akhirat dia akan dijatuhkan dari jurang neraka yang paling dalam. Masya Allah, ngeri. Makanya jangan sampai naudzubillah min dzalik, sampai masalahnya bertubi-tubi, lagi usaha bangkrut, tenang, biasa, ya toh, lagi ini nggak berhasil, dari ini nggak, biasa aja. Ada orang datang ke saya, ada orang minta amal, Pak Kiai, minta amalan apa, Pak? Ini loh Kiai, uang saya dibawa orang, udah setahun 2 tahun nggak dibalikin, ya Allah, minta doanya bagi amalannya apa yang saya baca, biar dia kembalikan uang saya. Ini kan masalah juga kan, kadang-kadang tagihan sampean kagak keluar gitu kan, gaji nggak cair-cair gitu kan, THR nggak cair-cair, ada kayak gitu. Saya nanya, berapa uangnya sampean kan? Saya kira berapa puluh juta atau 100 juta atau gitu. Itu pakai 1 juta. Astagfirullah, 1 juta aja kayak orang mau mati. Masa, padahal cuma 1 juta. Tapi orang ini kemudian saya kasih tahu, Pak, udah bersabar aja, uang saya juga di orang, sudah gitu. Bagi uang juga di orang, ya biasa itu mah. Berapa bagi berapa? Saya bilang 600 juta. Begitu dia kaget. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya kan? Saya bilang itu 1 juta, saya 600 juta. Aduh, ya udah Pak Kiai, terima kasih, ya pulang dia udah. Kenapa Pak? Jadi orang itu ya, masalah itu pasti ada, dan semakin tinggi
derajat orang itu ujiannya makin gede. Ibarat pohon, makin tinggi itu pohon, maka angin pun makin gede. Ya kan? Dan ujian paling terberat itu adalah para nabi, para rasul, gitu. Kemudian wali-wali Allah, orang-orang soleh itu diuji, Pak. Emang dikiranya kagak diuji? Diuji semuanya, ya kan? Sawang sinawang aja, ya. Kadang enak kali ya tetangga saya itu rumahnya bagus, mobilnya mewah, istrinya cantik, misalnya itu. Dia merasa tetangganya bahagia betul. Dibandingkan dengan saya, rumah bocor semua, misalnya mobil kagak punya, istri pesek, misalnya itu kan. Dia melihat dirinya sendiri, ya Allah, kayak musibah baik, ya kan? Padahal orang yang dianggap bahagia masalahnya lebih gede, cuma dia nggak tahu aja. Makanya orang hidup itu sawang sinawang. Gitu, sawang sinawang. Ada orang pengusaha itu miliaran, kadang-kadang dia punya utang. Ya, miliaran. Dikiranya orang, saya pernah ngobrol sama dokter misalnya, dokter. Ya Allah, dia dokter ini curhat. Saya kira dokter itu duitnya gede, Pak. Dokter spesialis tuh. Gajinya gede ini orang nih. Wah, sekali nyontek aja dokter spesialis itu berapa puluh ribu kan, 100.000, 200.000. Wah, spesialis mah gede. Ternyata dokter itu yang saya anggap duitnya banyak, stres juga dia, ya kan? Stres juga dia. Kenapa Pak stres? Ternyata dia juga mikirin utang, Pak. Mikirin utang. Mobilnya cicilannya 12 juta per bulan, rumahnya 15 juta per bulan. Itu baru satu mobil, belum dia punya cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini. Itu baik orang teh. Saya mau nggak Pak gaji 40 juta itu? Mau 40 juta gaji sampean, tapi utangnya sampai 60 juta, mau? Mau. Makanya orang itu biasa, karena hidup orang itu udah ditakar oleh Allah. Orang kalau gajinya 5 juta, UMR 6 juta, itu masalahnya ya sekitar itu doang. Ya kan, sekitar itu doang. Ada orang penghasilan 100 juta tiap bulan, tapi dia dikasih penyakit yang nilainya lebih dari 100 juta itu. Sama aja, ya dong. Jadi sampai nggak usah berpikiran kalau wah gaji saya kalau tiap bulan 30 juta mungkin cukup kali hidup saya, cukup kali semuanya. Belum tentu. Sampai gaji 30 juta, keinginan sampean juga lebih dari 30 juta, minimal sama 30 juta. Yang tadinya nggak ada kepikiran pengen kawin lagi, kapan kawin lagi? Iya kan? Yang ujung-ujungnya kawin lagi, wah punya istri morotin duitnya sampean, itu kan masalah. Ya kan? Nih kalau orang gajinya 5 juta, 6 juta, dia kan mau beli nyicil mobil, dia masih mikir-mikir, dari mana saya nyicil nanti, kan begitu. Coba kalau gajinya sampai udah 15 juta, 20 juta, pasti udah kepikiran mobil, begitu. Ya kan? Emang orang kayak gitu Pak semuanya. Ya Allah, makanya jangan sampai bunuh diri. Kenapa ini saya sampaikan, ini mendekati Natal, kadang-kadang isu bom bunuh diri di gereja-gereja. Jadi ingat Ban Serianto yang di Surabaya, beliau mendekap bom. Ya itu Banser is the best, surga dia. Saya anggap surga karena itulah, ya kan, luar biasa.
isu-isu bom bunuh diri ini kita lagi Natal ini kadang-kadang ada aja ini. Kadang-kadang orang yang nggak suka itu kapan sih banser jaga-jaga gereja, kenapa masjid nggak dijaga, orang stres, masjid itu aman. Emang ada masjid dibom? Yang sering dibom itu gereja, makanya banser menjaga gereja itu untuk keamanan stabilitas nasional ini Pak, biar tetap aman. Itu maksudnya. Makanya Gus Dur ditanya ketika, Gus gimana ibu, saya kok berat banget nih, kok menjaga gereja, kesannya kok saya mendukung ibadah orang lain. Apa jawabnya Gus Dur? Kalau kamu belum mampu hatimu sampai sana, hitunglah kamu menjaga Indonesia. Begitu, menjaga Indonesia. Karena kalau terjadi bom, misalnya ada gereja yang dibom, orang luar akan melihat Indonesia itu nggak aman, Indonesia itu teroris dan sebagainya. Kan jadi stabilitas nasional kita jadi goyah Pak. Itu yang dijaga bukan gereja, tapi niatin menjaga keutuhan NKRI ini, gitu loh, ya kan? Ini kadang-kadang orang yang nggak suka sama NU kayak begitu, kadang-kadang nggak jelas orang-orang kayak gitu, ya. Makanya ada yang melarang anaknya masuk banser, gede banget saya itu kadang-kadang dengar kayak gitu. Anak saya dari kecil-kecil udah saya kasih belikan baju-baju banser, ya seneng banser dia. Anak saya yang laki-laki itu tambah bajunya banser, pokoknya banser aja. Dari kecil ikuti latihan silatnya Pagar Nusa. Pagar Nusa kan, Pagar Nusa di sini, di sono kagak saya suruh Dade, ya kan? Waktu itu di pesantren itu kagak adanya, tapi merpati putih tak apa daerah situ. Anak saya nggak mau. Apa katanya anak saya? Bukan miliknya NU ya, begitu. Karena udah tahu hatinya udah ke NU. Tuh, ya kan? Harus kita tanamkan dari kecil. Nah, bom bunuh diri itu sama Pak. Orang-orang bom bunuh diri itu sama aja dengan bunuh diri hukumnya. Walaupun dia niat tujuannya yang mati orang-orang kafir misalnya, tetap, apalagi dia ngebom di kantor polisi, wah itu lebih parah lagi Pak. Dia ngebom di kayak bom Bali 1, bom Bali 2, itu yang ditujukan orang Amerika, orang Australia. Pak ingat, orang Amerika, orang Australia datang ke Bali itu, mereka tidak menjajah Indonesia, tidak pengen membunuh orang Islam, atau tidak membunuh orang Islam. Mereka datang sebagai wisata, dan wisata itu mendatangkan visa pendapatan negara, devisa negara, gitu loh. Orang mereka tinggal berapa hari di Indonesia itu bayar Pak, ya kan, bayar. Terus mereka nggak musuh Islam, nggak pengen nyerang negara, kok dibom? Iya karpe, itu ada dalilnya. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir, dhimmi, orang mu'ahadan itu kafir yang mau bekerja sama dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak ada pertempuran, ya kan? Mereka kerjasama kayak Singkok Sinci kita, tengah-tengah kita ini, ya kan? Yang punya material rata-rata kan Singkok atau Sinci. Ada nggak orang Gempol punya material di depan sana? Siapa Pak? Saya tak belanja di situ. Rata-rata sederetan sono yang punya Engkok Sinci. Terus sampai dengan orang kafir, bom. Orang membunuh orang yang tidak menyerang Islam, bukan harapi, lam yaroh raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Fa inna ri'atu jadu min masyirati arba'ina aman.
Padahal wanginya surga itu bisa tercium perjalanan 40 tahun perjalanan. Sampai mana jauhnya Pak? Saya pulang ke Jawa Timur aja cuma 12 jam, 14 jam sampai lewat tol sekarang. 14 jam nyampe Jawa Timur, itu seharian lah, seharian. Sampai bayangkan kalau jalannya 40 tahun sampai mana coba? Muter kali sedunia udah. Jalan baik. Artinya apa? Orang membunuh kafir dini, orang kafir non muslim yang tidak memusuhi Islam, maka dia jauh dari surga. Ancam menyakiti mereka sama dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen ngebom, tujuannya orang kafir Arabi, no ke Israel no, sampai bawa bom, terus waktu banyak orang Israel yang lagi nyerangin Palestina, terus demam terserah situ. Tapi itu harus dihitung-hitung, orang Israelnya ada berapa orang. Kalau cuma satu orang bunuh diri juga itu ujung-ujungnya. Orang Israel cuma satu, situ mati, situ juga mati. Cuma satu, itu hitungannya rugi. Paham ini? Itu harus dijelaskan di sini. Israelnya orang 20, 30, 40 lagi ngumpul, lagi ngopi-ngopi misalnya, terus sampai mati kabeh. Nah itu kafir Arabi baru halal darahnya. Tetapi orang Israel yang tinggal di Indonesia ada nggak? Pasti ada. Sampai bunuh orang Israel tinggal di Indonesia dosa juga, karena mereka bukan menyerang Islam. Itu harus diketahui. Apalagi ngebomnya di kantor polisi, nyata-nyata orang Islam itu mah, polisi-polisi Islam. Mayyatul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Masya Allah, neraka jahanam itu neraka yang paling pedih daripada neraka-neraka yang lain. Wih, coba. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya, wala anahu, Allah laknat kepadanya. Ini Al-Quran ini, bukan sembarangan, bukan hadis, iya kan? Wa adalahu adaban azima, dan Allah sediakan untuknya azab yang besar, azab yang pedih. Itu Al-Quran. Surat apa saya lupa gitu. Ngeri. Jadi kemarin kan ada orang tuh ngebom di depan kantor polisi, ya toh? Ya Allah, mana perempuan lagi bawa anak kadang. Jangan Pak, jangan. Mereka dijanjikan nanti kalau bom bunuh diri nanti disambut oleh bidadari di surga. Pret. Bidadari dari mana yang mati bunuh diri? Sambut sama mak lampir mah ya tambahan, ya kan? Itu Pak, kalau enggak pasti disambut oleh malaikat Zabaniyah yang siap menyiksa dia. Hati-hati ya. Ini udah saya sampaikan hari ini, tentang ini aja. Yang sampaikan juga kepada teman-teman tangga, sampai yang punya masalah, yang roman-romannya mau bunuh diri aja itu. Sampai peringatin, ini direkam kan, tunjukin tuh, lihat sendiri begitu. Kalau sampai malas nyampein, orang itu punya masalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.